Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan tema teori keputusan yang beranggotakan saya Isnanto dengan NIM 205211370, dan kemudian ada Ahmad Yusuf Kusuma dengan NIM 205211371, dan kemudian ada Devi Fitrianingsih Kusuma Putri dengan NIM 205211378, dan kemudian ada Konita Maskuroh dengan NIM 205211391, dan ada Ahmad Izaki Nafal dengan NIM 205211391, dan terakhir ada Muhammad Akbar dengan NIM 205211401. Sedikit pengantar, banyak keputusan yang harus diambil setiap manusia dan setiap keputusan diharapkan dapat memberikan kepuasan yang maksimal. Oleh sebab itu, teori pengambilan keputusan membantu kita untuk memperoleh keputusan yang maksimal dan alternatif yang ada. Selanjutnya, elemen-elemen keputusan. Yang pertama, pilihan atau alternatif yang tersedia bagi setiap keputusan. Pilihan atau alternatif membuat setiap keputusan mempunyai minimal 2 peristiwa atau kejadian. Yang kedua, stage of nature, yaitu peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan oleh pengambil keputusan. Stage of nature menggambarkan suatu keadaan atau kondisi di luar kendali dari pengambil keputusan. Yang ketiga, hasil atau payoff dari setiap keputusan. Hasil atau payoff yaitu kombinasi hasil dari setiap alternatif dan kondisi yang akan terjadi. Contoh, pada kasus investasi tanah, misalnya dalam kondisi baik, harga naik 20%, dan dalam kondisi buruk, hanya akan mendapatkan nilai sebesar suku bunga deposito, yaitu 14%. Kemudian, keputusan dalam berisiko. Ada beberapa langkah yang diperlukan dalam pengambilan keputusan berisiko, yaitu yang pertama, mengidentifikasi alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan. Yang kedua, menduga probabilitas terhadap alternatif yang ada. Yang ketiga, menyusun hasil atau payoff untuk semua alternatif yang ada. Dan yang keempat, mengambil keputusan berdasarkan hasil yang terbaik. Materi selanjutnya adalah tentang keputusan dalam berisiko. Ada beberapa langkah yang diperlukan dalam pengambilan keputusan berisiko, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasikan alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan. Kemudian yang kedua adalah menduga probabilitas terhadap alternatif yang ada. Kemudian yang ketiga, menyusun hasil atau payoff untuk semua alternatif yang ada. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil terbaik. Untuk contoh kasusnya, Haji Ibrahim Katijan merupakan seorang petani modern dan ingin menginvestasikan sebagian keuntungannya untuk membeli saham. Pada tahun 2013, ia ingin berinvestasi sebesar 10 juta rupiah. Ada 3 saham perusahaan yang ingin dipelajarinya. Yang pertama ada Astra, kemudian Ace Hardware, dan yang ketiga adalah Bank Mandiri. Berikut matriks hasil atau payoff dari ketiga saham tersebut. Teman-teman bisa melihat tabel yang ada di layar ya. Nah, kemudian setelah itu pembahasannya yaitu apabila Haji Ibrahim membeli saham Astra, maka akan mendapatkan 487 lembar saham atau 10 juta per 20.550. Kemudian saham Ace Hardware senilai 16.129 lembar atau 10 juta dibagi 620. Dan saham BMRI atau Bank Mandiri ini 1.250 lembar, yaitu 10 juta per 8.000. Dalam kondisi baik, Astra dapat memberikan dividen sebesar 695 per lembar, dan dalam kondisi seburuk-buruknya, misalnya pada kondisi krisis ekonomi tahun 2019, saham Astra memberikan dividen sebesar 155 per lembar. Kemudian saham Ace Hardware dalam kondisi baik dapat memberikan dividen sebesar Rp52 per lembar dan Rp3 dalam kondisi buruk. Sementara itu, BMRI dalam kondisi baik memberikan dividen sebesar Rp199 per lembar dan kondisi buruknya itu sebesar Rp89. Harapan Haji Ibrahim akan dividen yang diperoleh dalam kondisi baik untuk saham Astra adalah Rp338.200. Kemudian saham Ace Hardware ini sebesar Rp836.290 dan BMRI sebesar Rp249.172. Sebaliknya, dalam kondisi buruk,
dividen yang akan diterima adalah senilai Rp75.426 untuk saham Astra dan Rp56.290 untuk saham S Hardware, kemudian Rp111.120 untuk saham BMRI. Materi selanjutnya adalah tentang nilai yang diharapkan atau expected value. Expected value merupakan rata-rata tertimbang dari payoff untuk setiap alternatif dengan probabilitas setiap peristiwa, di mana rumus EF ini sama dengan payoff dikali probabilitas suatu peristiwa. Teman-teman bisa lihat tabel yang ada di layar, di mana probabilitas kejadian buruk maupun baik seperti halnya distribusi binomial mempunyai probabilitas untuk terjadi masing-masing 0,5, di mana nilai EF ini merupakan perkalian antara payoff dengan probabilitasnya. Kemudian nilai EF yang terbesar merupakan keputusan yang terbaik. Nah, dari EF tersebut maka keputusan investasi Haji Ibrahim adalah membeli saham ACES. Selanjutnya, expected opportunity loss. IOL mempunyai prinsip meminimumkan kerugian atau loss yang disebabkan pemilihan alternatif tertentu. Untuk pemilihan alternatif yang bukan terbaik, IOL dihitung untuk setiap peristiwa dengan pertama kali mengidentifikasi tindakan terbaik untuk setiap peristiwa. Rumus IOL ialah opportunity loss dikali probabilitas suatu peristiwa. Selanjutnya untuk contoh kasus bisa dilihat di tabel di atas ya. Selanjutnya IOL untuk alternatif terbaik adalah 0, sehingga OL kondisi baik yaitu saham S Hardware sama dengan 0. Dan kondisi terburuk BMRI juga sama dengan 0. Untuk alternatif lain, dengan cara mengurangkan nilai terbaik dengan nilai pada alternatif tersebut. Untuk saham Astra senilai Rp498.091 diperoleh dari Rp836.290 dikurangi Rp338.200. Untuk BMRI sendiri senilai Rp587.118 diperoleh dari Rp836.290 dikurangi Rp249.172. Untuk OL kondisi buruk perhitungan dilakukan dengan cara sama. Nilai OL adalah perkalian antara probabilitas dengan nilai OL. Hasil EOL menunjukkan yang terendah adalah saham S Hardware. Maka saham S Hardware dapat direkomendasikan untuk dibeli oleh investor seperti Haji Ibrahim. Selanjutnya, expected value of perfect information. Expected value of perfect information atau biasa disebut EFPI merupakan perluasan dari IF dan IOL. Investor seperti Haji Ibrahim sebelumnya memberi saham haruslah mempertimbangkan cara-cara pergerakan harga saham dari waktu ke waktu. Tidak harus sepanjang waktu membeli saham S Hardware, mungkin dengan cara mengombinasikan, misalnya membeli saham S Hardware dalam kondisi baik, dan apabila saham S Hardware kondisinya buruk dapat berpindah ke BMRI atau saham Astra. Kemudian pada contoh kasus pertama dan kedua kita dapatkan pilihan investasi adalah saham S Hardware baik dalam kondisi baik atau buruk. Hitunglah nilai EFPI dengan menggunakan tabel berikut, bisa dilihat di layar. Pada kondisi yang tidak sempurna, pilihan investasi adalah saham S Hardware dengan nilai yang diharapkan atau EF. EF dalam kurung 836.290 dikali 0,5 ditambah 56.290 dikali 0,5 bisa didapat 446.290. Oleh sebab itu, dalam informasi yang sempurna dan dalam kondisi buruk, saham BMRI memberikan hasil yang terbaik dibandingkan dengan saham S Hardware dan saham Astra. Baik, selanjutnya kombinasi saham yang optimal dengan kondisi informasi sempurna adalah ACES untuk kondisi baik dan BMRI untuk kondisi buruk. Dan nilai EV dihitung sebagai berikut. EV if sama dengan kurung buka 836.290 dikali 0,5 kurung tutup ditambah kurung buka 111.120 dikali 0,5 kurung tutup sama dengan 473.705. Kesimpulannya, jadi keuntungan apabila informasi sempurna adalah Rp473.705.
Dan apabila informasi tidak sempurna, hanya 446.290 rupiah. Selisih dari keduanya disebut expected value of perfect information atau EVPI. Nilai EVPI adalah sebagai berikut. EVPI sama dengan 473.705 dikurangi 446.290 sama dengan 27.415. Keputusan dalam ketidakpastian. Keputusan dalam ketidakpastian menunjukkan tidak adanya informasi yang sempurna. Juga tidak adanya probabilitas atau informasi tentang probabilitas suatu kejadian. Kemudian selanjutnya ada beberapa kriteria yang telah dikembangkan dalam teori kondisi junction. Yang pertama, kriteria Laplace. Probabilitas setiap peristiwa tidak diketahui, maka diasumsikan bahwa setiap peristiwa mempunyai probabilitas yang sama. Kemudian yang kedua, kriteria maksimin. Pengambilan keputusan bersifat pesimis terhadap masa depan dan memilih hasil yang bernilai maksimum dari kondisi pesimis. Kemudian yang ketiga, kriteria maksimaks. Pengambilan keputusan bersifat optimis dan memilih hasil maksimum dari alternatif terbaik. Kemudian yang keempat, kriteria Hurwitz. Kompromi dari pendekatan kriteria maksimin dan maksimaks. Kemudian yang terakhir, kriteria minimax regret. Menghitung regret yang terjadi akibat tidak memilih alternatif maksimum pada setiap kondisi. Contoh kasus. Pada contoh pertama, kondisi perekonomian diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yakni boom, normal, dan krisis. Berikut adalah dividen per lembar saham yang dibagikan 3 perusahaan yang ada di BEI, yaitu AALI, ACES, dan BMRI. Pada periode 2008 sampai 2012, dividen yang dibagikan bervariasi bergantung pada keuntungan perusahaan. Dividen dibedakan berdasarkan kondisi ekonomi, yaitu perekonomian dalam krisis, normal, dan boom, dengan tabel sebagai berikut. Hitunglah kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian untuk kriteria Laplace, kriteria maksimin, kriteria maximas, kriteria Hurwitz, dan kriteria minimax regret. Pembahasan. Kriteria Laplace. Pada kondisi ini ada 3 peristiwa sehingga setiap peristiwa memiliki probabilitas 1/3 nilai yang diharapkan expected value atau disebut dengan EV. Dari setiap alternatif adalah sebagai berikut. EV pada ALI 1/3 kali 338,200 ditambah 1/3 kali 265,815 ditambah 1/3 kali 75.426 dengan total 226,480. Pada EV ACES dengan jumlah 1/3 dikali 836,290 ditambah 1/3 dikali 208,871 ditambah 1/3 dikali 56,290 dengan total 367,151. EV pada BMRI 1,3 dikali 249,172 ditambah 1/3 dikali 135,697 ditambah 1/3 kali 111,120 dengan total 165,330 dengan memberikan probabilitas yang sama untuk masing-masing kondisi bahwa EV atau ACES adalah yang tertinggi. Kriteria maksimin. Dari kriteria kondisi ekonomi yaitu boom, normal, dan krisis. Kriteria maksimin menyarankan yang pesimis, yaitu krisis. Saham ALI
dengan kondisi kritis 75,426, ACES dengan kondisi kritis 56,290, dan BMRI dengan total 111,120. Yang C, kriteria maksimas. Kondisi perekonomian boom dan DAM memilih alternatif yang paling tinggi. Dengan saham ALI dengan kondisi boom 338,200, dengan ACES dengan saham kondisi boom 836,290, dan BMRI dengan kondisi boom 249,172. Kriteria maksimas memilih kondisi maksimal, yaitu kondisi boom, dan nilai yang tertinggi adalah ACES dengan total Rp836.290. Kemudian dia adalah kriteria Hurwitz. Berdasarkan hasil kajian terhadap dividen yang dibagikan, emiten terdapat koefisien pesimisme sebesar 0,63. Ini berarti koefisien pesimisme adalah 1 dikurangi 0,63 sama dengan 0,37. Kemudian yang E yaitu kriteria minimax regret. Di tabel pertama ini pada kondisi boom, OL untuk saham Astra adalah Rp498,91, sedangkan OL untuk ACES sama dengan 0 yang diperoleh dari BMRI 587.118, di mana ini didapatkan dari 836.290 dikurangi Rp249.172. Begitu juga untuk OL pada kondisi normal dan kritis. Kemudian di tabel di bawah juga bisa diperhatikan di mana nilai regret maksimum, nilai minimum adalah Rp56.944 pada alternatif ACES. Oleh sebab itu, pembelian saham ACES adalah keputusan yang terbaik menurut kriteria minimax regret. Kemudian ada analisis pohon keputusan. Nah, analisis ini bermanfaat untuk melihat probabilitas suatu kejadian. Pada dasarnya, diagram pohon juga dapat digunakan dalam analisis keputusan dengan menggambarkan tindakan dan hasil yang mungkin. Seperti itu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.